Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini di Sabtu pertama di jadwal kami, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam menjalankan salah satu yang diperintahkan oleh Allah yang menjadi satu-satunya kewajiban yang paling utama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar terus meminta tambahan dari Allah, yaitu ilmu. Karena gini bapak-bapak, punten ibu-ibu, ada 4 sektor yang perlu kita tekankan dan kita kuatkan. Maka siapapun di 4 sektor ini kalau lemah, maka orang tersebut tidak akan pernah menjadi orang yang mendapatkan maksimal dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sektor pertama itu adalah sektor akidah. Ini perlu betul-betul diperkuat. Jangan pernah kita memasuki ke ranah-ranah di mana di dalam keadaan tersebut bisa merusak akidah kita. Dan salah satu pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Luqman al-Hakim kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berbicara kepada putranya, Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Ini ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya kita menjaga akidah. Maka sektor akidah ini perlu betul-betul diperkuat. Ini yang pertama. Yang kedua, sektor ibadah. Ini di sektor ibadah ini kita, keluarga kita, keturunan kita harus memiliki ibadah yang kuat, yang mustamirrah, yang mustaqimah. Karena coba kita lihat, ada sebagian orang di antara kita yang mungkin menganggap salat ini biasa saja gitu. Artinya ya salat, tapi salat ini biasa. Padahal Nabi Muhammad SAW menempatkan salat di dalam agama itu seperti kepala di tubuhnya manusia. Jadi kalau agama seseorang tanpa salat, berarti seperti tubuh tanpa kepala. Nah, ini perlu hal-hal seperti ini kita fahami. Dan ibadah itu akan kuat kalau kita paksakan. Kalau kita ajarkan kepada keturunan kita mulai dari dini. Bagaimana yang laki-laki, minimal dia rajin ke masjid, kenal dengan salat berjamaah di masjid. Untuk kaum perempuan, putri-putrinya yang lucu-lucu, yang salehah-salehah, diajarkan bagaimana menutup aurat yang benar. Dikenalkan bagaimana khususnya pergaulan yang baik dan benar harus ditunjukkan oleh kita. Kemudian yang ketiga, yang perlu diperkuat lagi itu dari sisi sektor ma'isyah. Ma'isyah itu perekonomian. Bapak-bapak mungkin
masih mengingat ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah mau menginfakkan semua hartanya. Akhirnya Nabi melarangnya. Kenapa Nabi melarangnya? Kata Nabi Muhammad, engkau ketika meninggalkan putramu, putrimu, keturunanmu, tidak meminta-minta kepada orang lain untuk kebutuhan hidupnya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Yatakaffaf 'alan nas. Nah, di sini menunjukkan pentingnya sektor ekonomi, ma'isyah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami sudah bagikan untuk mereka ma'isyah, bekal untuk kehidupan mereka di dunia di antara mereka. Jadi sektor ma'isyah perlu diperkuat. Ya. Kemudian yang terakhir, yang perlu diperkuat adalah sektor ilmu. Ilmu untuk akidah, ilmu untuk ibadah, ilmu untuk ma'isyah. Ini perlu. Ketika nanti Anda belajar ilmu untuk diri Anda sendiri, maka belajarlah ilmu sedikit saja. Artinya sedikit, murni yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Tapi ketika Anda mau belajar ilmu dan ingin ikut serta mengemban amanah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi katakan, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan seterusnya. Maka kebutuhan manusia itu banyak, berarti kita harus menimba ilmu yang banyak. Intinya menimba ilmu itu antara banyak dan sedikit, itu wajib. Fardu ain. Makanya orang yang tidak menuntut ilmu itu dosa. Cuma saya bahas ke sini dulu kenapa? Saya ingin mengarah kepada akhir zaman itu sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa orang dengan ilmu itu ada yang bermain. Kalau anggaran itu dikorupsi bahasanya, maka ilmu itu dikhianati. Ketika dari nabinya A disampaikannya B. Ketika dari nabinya B disampaikannya C. Untuk apa? Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Salah satunya, saya kasih contoh. Sekarang itu sudah mulai semarak, nih bapak-bapak perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Sekarang itu sudah mulai semarak fatwa tentang bolehnya menikahi perempuan tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Ini sekarang sudah di kitab-kitab sudah ditulis. Bahkan ustadz-ustadz muda membahas itu seakan-akan hal biasa. Udah jalanin aja. Ada pendapat ulamanya ini. Ada pendapat ulamanya ini. Itu kelemahan dalam ilmu. Tidak setiap ada pendapat ulama kemudian semua diterima. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaysa kullu khilafin mu'tabaru illa alladhi ja'a hafdhun fihi al-khabaru. Tidak semua ikhtilaf, berbeda pendapat boleh Anda amalkan. Perbedaan itu nggak boleh. Terkecuali dalam pendapat itu ada nasib, ada bagian dari dalil yang jelas. Sekarang coba Anda cek, pernah nggak sahabat menikahi perempuan tanpa ada wali, tanpa ada saksi? Nggak usah bicara Nabi, karena Nabi nggak pernah. Semua pernikahan Nabi itu dengan wali, dengan saksi. Nah kita bicara dulu sahabat dah. Nggak ada. Bahkan Nabi SAW, beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, sampai beliau katakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Lihatin kalimatnya. La nikaha. Tidak sah pernikahan. Illa biwaliyin. Terkecuali ada wali.
Ba-nya itu ba ittisal, nyambung, harus hadir. Makanya tidak boleh pernikahan pakai Zoom, nggak boleh. Nikah pakai Zoom. Misalnya laki-lakinya di Bogor, walinya di Kalimantan, saksinya di Jakarta sama di Sukabumi. Janjian mereka Zoom tuh bareng. Walinya ngomong, saya nikahkan putri saya bernama Fulana kepada kamu dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai misal. Saksinya dua nih, ketika mendengar jawaban dari pengantin prianya, diperhatikan betul-betul sampai wah sah ini, sah. Tapi Zoom nih, ininya pernikahannya tidak sah. Apalagi kalau telepon biasa, nggak sah itu. Karena internet seperti itu masuknya kinayah, bukan sharih. Dan mesti hadir. Makanya kalau ada orang menikahkan perempuan, misalnya ditutup mulutnya begini. Saya nikahkan putri saya kepada kamu. Enggak sah. Harus kelihatan. Nah ini sampai ada orang-orang yang memperkuat pendapat seperti ini yang akhirnya terjadilah perzinahan yang diselimuti dengan agama. Kalau Syiah udah jelas, ini udah di luar kita, nggak usah kita bahas-bahas lagi. Mereka melakukan hal-hal yang di luar mereka, urusan mereka. Ini di dalam kita. Ahlus sunnah wal jamaah memudahkan dalam hal-hal termudah. Nikah udah nggak usah pakai wali, nggak usah pakai saksi, jalanin aja. Bahkan tidak sedikit yang mereka mengkaji ini, kemudian mereka itu dalam hatinya, wah, mesti diamalin ini, karena ilmu itu mesti dipraktekin. Ini kalau nggak dipraktekin, sayang nih pendapat. Nggak bisa, nggak bisa. Makanya kan mohon maaf, ada kiai-kiai yang dianggap kiai, yang saya tidak tahu latar belakangnya, akhirnya mereka bahasanya meniduri santri putrinya, bahasanya menikah atau semacamnya, tapi tidak ada wali, tidak ada saksi. Nah ini, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, punten, ini sektor ilmu ini penting diperkuat, penting dipelajari, tapi Anda harus tahu, ilmu ini agama. Benarnya agama kita harus benar dulu ilmunya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ilmu din. Ilmu itu agama. Kalau ilmunya Anda salah pengambilan sumbernya, ya agama Anda hancur. Misal Anda ngambil ilmu dari sumber Syiah misalnya, atau dari sumber Mu'tazilah, atau dari sumber Mujassimah misalnya. Maka saat Anda memetik ilmu tersebut dan ilmu itu adalah ilmu yang tidak benar, maka agama Anda juga tidak benar. Agama Anda juga rusak. Makanya Nabi katakan al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Fanduru min aina ta'khudunahu. Maka kalian lihatlah dari mana kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya? Jangan gegabah. Kalau Anda melihat agama seseorang baik dan tidak, lihat ilmunya. Lihat isi ilmunya dia bagaimana. Al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Makanya, jamaah rahimakumullah, aqidah, ibadah, ma'isyah, ilmu, ini 4 hal harus diperkuat. Umat Islam harus kuat dalam 4 sektor ini. Dan juga jangan biarkan kita punya keturunan ketika kita meninggalkan dunia, mereka lemah dalam 4 hal ini. Jangan. Harus kuat betul-betul. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
hendaklah mereka takut meninggalkan generasi mereka dalam keadaan dhaif, lemah. Nggak boleh. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang baik. Coba lihat, bicara yang baik. Ngomong tuh harus baik. Makanya dipikir dulu. Ada orang sekarang ngomong ceplas-ceplos, blok, ngobrol tuh ceplas-ceplos. Timbang dulu. Wazinil kalama idza nataqtahu. Timbanglah oleh kamu ucapanmu kalau kamu mau mengatakannya. Makanya apa? Punten. Anda waktu lahir kaki dulu apa kepala dulu? Pas keluar dari rahim ibu kaki dulu apa kepala dulu? Hah? Umumnya manusia kepala dulu apa kaki dulu? Hah? Kepala. Umum, kita bicara umum aja. Karena yang langka-langka tidak jadi hukum. Dalam kaidah dikatakan an-nadir la hukmalah. Perkara yang langka tidak boleh jadi hukum, nggak bisa. An-nadir la hukmalah. Perkara langka itu tidak menjadi hukum. Ingat-ingat tuh. Umumnya manusia kepala dulu baru kaki. Kalau ada yang kaki baru kepala itu langka. Langka tidak jadi hukum. Anda tahu kenapa kepala dulu tidak kaki dulu Allah tetapkan? Karena itu menjadi pesan bagi manusia. Kepala didahulukan baru kaki agar Anda dalam kehidupan kepala dulu baru kaki. Mikir dulu baru melangkah. Jangan melangkah baru mikir. Pikir dulu, timbang dulu, baru jalan. Ini kagak, jalan dulu aja. Mikirnya belakangan, nggak bisa. Allah keluarkan ini di kepala dulu, pakai itu otak. Makanya yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, saat surah hafal ayatnya semua. Lihat yang ditegur, afala ta'qilun. Kalian tidak pakai akal. Afala ya'qilun. Mereka nggak pakai apa? Akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nggak dipakai akal itu. Ayo mikir, ayo gitu loh. Anda mau ngomong, timbang dulu. Jangan main ceplas-ceplos begitu. Karena ucapan manusia bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Hati-hati. Ucapan. Makanya kata Nabi Muhammad dalam hadis, al-lisanu saghirul jirmi kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya tapi dosanya besar. Artinya kalau dia berbuat salah dosanya besar. Kalau dia berbuat baik pahalanya besar. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba kita lihat pentingnya ilmu dan harus kita waspadai dari mana sumber ilmu. Makanya kan Nabi Muhammad dalam hadis membagi ulama itu ada dua, ada ulama ul akhirah, ada ulama ussu. Ulama akhirat yang mengajak kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mengajak kita ke Nabi Muhammad. Ada ulama su. Siapa ulama su? Mereka adalah ulama-ulama yang mengajak kita kepada selain Allah dan selain Nabi Muhammad. Ngajak ke dunia, ngajak kepada hal-hal yang sifatnya pribadi atau kelompok. Ini hati-hati. Kalau dalam agama tidak bisa kelompok. Ya. Nah makanya Bapak Ibu izinkan saya pagi ini kita sama-sama membedah tentang bulan Dzulqa'dah. Saya ingin fokus. Karena gini, orang itu kalau masuk bulan Dzulqa'dah rata-rata enggak ada hal yang membuat Dzulqa'dah ini spesial. Biasa aja, benar-benar Dzulqa'dah dianggap biasa. Padahal Dzulqa'dah ini adalah bulan yang menjadi pemula untuk 4 bulan Ashhurul Huruf yang Allah tetapkan. Dalam Al-Quran Allah katakan inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan hurum.
4 bulan hurum itu dimulai dari mana? Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, baru Muharram, yang terakhir di ujung Rajab. Kita bulan Rajab, oh lihat. Bulan Haji, oh lihat. Bulan Muharram, oh lihat. Tapi bulan Dzulqa'dah biasa aja. Kenapa? Ya di antara kita juga jarang membedah tentang bulan Dzulqa'dah. Mungkin sering dibedah apa yang harus dilakukan di bulan Rajab, apa yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, dilakukan di bulan Muharram. Tapi apa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah, ini bisa dibilang langka. Sedangkan Anda tahu, mohon maaf, Nabi Muhammad selain umrohnya beliau yang dibarengi haji wada', ya, itu Nabi Muhammad umrah kurang lebih 4 kali. I'tamara Rasulullah SAW 4 marrat. Nabi itu umrah 4 kali. Sampai yang cerita paling terkenal itu umrah Hudaybiyah, yang Nabi membagikan ghanimah perang Hunain kalau tidak salah. Umrah Nabi Muhammad 4 kali. Semua umrahnya Nabi Muhammad di bulan Dzulqa'dah. Kenapa Nabi enggak umrah di bulan Ramadan? Sedangkan Nabi mengatakan umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Tapi Nabi umrahnya di bulan apa? Di bulan Dzulqa'dah. Nabi umrahnya di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan umrah afdal, betul, makanya orang berjubel-jubel. Tapi kita tidak pernah memikirkan ada satu hal yang harus dihidupkan di mana orang lain tidak menghidupkan, maka saat ada orang menghidupkannya, maka pahalanya jauh lebih besar. Itu harus ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau melakukan ibadah umrah di bulan Dzulqa'dah itu karena melihat salah satu alasannya adalah Dzulqa'dah ini bulan mulia, Dzulqa'dah ini bulan istimewa, Dzulqa'dah ini bulan dilipatkan amal-amal kebaikan manusia, namun manusia menganggap biasa saja atau melihatnya biasa saja, seakan-akan bukan bulan keuntungan. Anda kalau memandang Ramadan gimana? Anda memandang bulan Dzulhijjah gimana? Anda memandang bulan Rajab gimana? Tapi Anda memandang bulan Dzulqa'dah itu biasa saja. Nih, orang jahiliyah itu kalau datang bulan Dzulqa'dah, mereka menghormati betul-betul bulan Dzulqa'dah. Sampai disebut Dzulqa'dah. Artinya qa'dah dari kalimat qa'ada. Artinya kalimat qa'dah ini qa'ada. Artinya qa'ada ini duduk. Qa'ada duduk dari apa? Kanal Arab yaq'uduna kanal Arab yaq'uduna 'anil qitali wad dirhal. Disebut Dzulqa'dah dari kalimat qa'ada li'anna al-Arab yaq'uduna 'anil qitali wad dirhal. Karena orang-orang Arab zaman dulu, jahiliyah dulu, mereka itu duduk semuanya dari perang dan bepergian. Kenapa demikian? Lihurmatihim bidzulqa'dah, karena memuliakannya mereka terhadap bulan Dzulqa'dah, walisti'dadihim limanasikil hajj, dan persiapan mereka untuk menjalankan manasik haji atau ibadah haji. Jadi orang dulu saja tidak dapat pelajaran dari Nabi karena kehidupan mereka sebelum Nabi, mereka punya penghormatan terhadap bulan Dzulqa'dah. Nah, kita punya pendidikan dari Nabi. Nabi sudah katakan, Nabi sudah contohkan, tapi kita biasa saja. Makanya bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang menjadi bulan isti'dad, persiapan. Untuk apa? Li'ada'i manasikil hajj, untuk menjalankan ibadah haji. Insyaallah. Mudah-mudahan yang belum haji bisa segera pergi haji ini, amin. Ya Allah, yang sudah haji biar pergi lagi, ya. Yang sudah haji biar pergi lagi.
Orang nanya, sedang sholat, orang nanya, orang kalau sudah pergi haji boleh nggak haji lagi? Oh, boleh, boleh sekali. Oh, Nabi hajinya sekali. Maksudnya boleh jadi 2 kali 3 kali, Nabi aja sekali? Iya, Nabi emang sekali hajinya. Tapi itu Nabi sekali karena untuk mencontohkan wajibnya seperti apa haji. Dan Nabi kan haji di akhir tahun. Akhirnya Nabi wafat, makanya disebut haji wada, haji pamitan. Kalau Nabi masih hidup, panjang umur pasti haji lagi. Orang Nabi udah punya niat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihram di Ji'ranah, Nabi SAW ihram di Tan'im, Nabi SAW katakan nanti kita ihramnya di Hudaybiyah. Ihramnya nanti kita di Hudaybiyah. Artinya secara manusiawi Nabi merencanakan akan pergi haji lagi. Ya, tapi umur. Cuman ketika orang pergi haji, apabila ada orang pergi haji 1 kali, maka orang itu telah menggugurkan fardu ainnya. Apabila orang pergi haji 2 kali, maka orang itu seperti sedang menghutangkan kepada Allah. Artinya Allah punya hutang sama dia yang perlu dibayar nanti di akhirat dengan pahala, dengan keselamatan. Dayana rabbah. Orang yang pergi haji 3 kali, apalagi lebih, maka orang tersebut Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Ya. Makanya sahabat yang paling terkenal banyak hajinya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas semasa hidupnya umrahnya 1000 kali. Hajinya dalam sejarah 60 kali. Kenapa? Karena punya kemampuan. Makanya dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu tiap tahun. Abdullah bin Abbas umrahnya 1000 kali. Bayangin. Dalam kehidupan beliau. Hajinya 60 kali. Alhamdulillah. Ini dahsyat. Ya, mulianya bulan Dzulqa'dah, bulan haji. Khususnya di situ ada tanggal 10 yang disebut namanya Yaumul Adha. Di situ adalah hari yang luar biasa. Dan di Dzulqa'dah ini persiapan kita. Makanya salah satu persiapan kita kalau kita nasibnya pergi haji tahun ini, ya berarti siap-siap untuk haji. Kalau nggak ada untuk haji, maka siap-siap untuk badal haji. Badal haji maksudnya apa? Aktivitas, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang dilakukannya di kita. Seperti apa? Salat lebaran, kurban khususnya disiapkan. Dari sekarang tuh sudah disiapkan kurban. Kalau Anda mampunya 1, ketika jauh hari jadi 2, upayakan jadi 2. Kurang lebih seperti itu. Kalau pertama udah jalan ya? Udah jalan? Baca Fatihah dulu 1 kali, kita meminta kepada Allah untuk keselamatan para jemaah haji, untuk kelancaran, keberkahan. Ya, mudah-mudahan jemaah haji diberikan sehat afiat, hajinya haji mabrur, dan mudah-mudahan tahun ini hajinya haji akbar sebagai hadiah untuk para jemaah haji. Mudah-mudahan baik yang dari Indonesia, dari luar negara Indonesia yang seluruhnya adalah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang menuju ke Baitullah untuk menjalankan manasik haji. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, Allah lancarkan, Allah berkahkan, dan Allah kembalikan ke kampung halamannya masing-masing dalam keadaan sempurna, sehat, dalam keadaan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang besar dunia dan akhirat. Dan juga mudah-mudahan yang meninggal ketika musim haji Allah wafatkan husnul khatimah. Yang belum haji segera haji, yang belum ada kemampuan segera Allah berikan kemampuan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Makanya penting tuh Bapak-bapak. Ya. Makanya Anda barusan salat subuh. Barusan kita salat subuh. Itu salat subuh kita karena di bulan Hurum itu pelipatan gandanya berbeda dengan bulan-bulan di luar bulan Hurum. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah seperti itu. Ya. Alhamdulillah salat subuh berjamaah, Masya Allah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar sunnahnya itu lebih mulia, lebih unggul daripada dunia beserta isi-isinya. Itu salat sunnatnya. Bagaimana salat subuhnya? Udah nggak bisa kebayang. Sunnahnya saja lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah jamaah rahimakumullah, nanti di jadwal bulan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa membedah seputar tentang persiapan bulan haji, kaitan dengan lebaran, kurban dan lain-lain. Insyaallah akan kita bedah. Untuk kajian pagi ini sampai di sini saja.